Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu What Needed Next, The Culture of Candor, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2009. Masih bersama kita Pak Yunardi, kita sedang membicarakan tentang kultur keterbukaan, seperti apa sih yang kita perlukan di Indonesia ini. Tentunya dengan tujuan adalah efektivitas dari bisnis kita, ya. Dan kita masih bergulat di sini nih tentang warna apa nih yang cocok sebenarnya untuk kita. Dari audiens ada yang ingin sharing, maybe Pak Hank, silakan. Dari pengalaman saya bekerja 30 tahun di foreign oil company yang mempunyai dua parent companies, dan saya sebut saja satu adalah Chevron dan satu adalah Texaco, di mana menurut pengalaman saya openness itu di Chevron itu lebih besar. Seorang pegawai yang baru masuk, kemudian setelah sebulan minta keluar, itu tetap dihormati dengan diberikan satu luncheon ya. Walaupun hanya bekerja 1 bulan. Sedangkan di Texaco itu lebih strict ya. A leader is a leader. You cannot bantah him ya. Nah, dari dua company ini throughout their history, Texaco itu udah bangkrut sekarang, masuk chapter 11, karena kulturnya mutlak selalu ya, sehingga pada suatu saat keputusan leadernya itu mengenai policy kalah dan kalah di dalam pengadilan sehingga dianggap bangkrut. Nah, sedangkan yang satu yang sangat terbuka itu sampai sekarang masih survive. Jadi saya lihat di sini satu contoh yang barangkali samar, tapi di mana candor itu sangat dibutuhkannya. Pak, other than that, in these two companies, which one you as a Eastern person feel more comfortable to work with, Pak? Saya kira kalau di Indonesia perlu kayak Texaco itu, di mana tetap masih dipegang leadership yang kuat ya. Karena you yourself feel lebih comfortable di Texaco at that time gitu ya, maksudnya climate-nya dibandingkan waktu di Chevron. Karena kita banyak dapat belajar dengan leadership yang kuat. Sedangkan yang satunya di mana partisipatif gitu, akhirnya ya biasa-biasa saja. You enter as an engineer, you retire as an engineer. I see. Chances for going up is rather hazy ya. Alright. Okay. Thank you Pak for your sharing. Pak Yun, what do you think? I mean, this is penilaian dari Pak Hank bahwa the culture yang merupakan komponen penting menentukan keberhasilan Chevron dan kebangkrutannya Texaco. I mean, there might be other factors as well, tapi menurut Pak Hank ini adalah salah satu faktor yang ikut sangat menentukan. Punya korelasi yang sangat. Itu in the West, Pak ya. Whether it is applicable here di Indonesia, ada nggak ya sih bahwa ada company yang very open, yang sustainable, kemudian yang very very leader driven, yang kemudian lebih nggak sustainable. Kalau saya melihat kultur yang ada di sini, seperti yang dikatakan Pak Eng, mungkin lebih banyak peranannya the leaders. Karena apa? Karena di sini ini menganut satu konsep yang sangat paternalistik. You like it or you don't like it. Tidak peduli orang intelektual atau enggak, dan itu adalah the culture we are in. Jadi menurut saya harus ada satu kombinasi ke arah sana. It's not an extreme here atau extreme there. Menurut saya dalam culture ini, satu adalah strong leadership. Tapi kalau strong leadership, lalu kemudian holding the whole information for the sake of holding the power, itu bisa gampang menjadi tirani itu nanti. Jadi, dan itu tidak mendidik orang-orang di bawah untuk bisa speak up seperti yang dikatakan tadi. Jadi menurut saya, karisma is not meant by bahwa dia itu mesti menutup semua informasi. Justru dia menyebarkan banyak informasi. Anda lihat aja hari inilah, the whole chaos of the today situations adalah karena informasi yang tidak flowing openly, for whatever reasons. Jadi makin banyak informasi tidak keluar. Anda bisa bayangkan kalau ada satu perusahaan, dan employee-nya atau manajernya mendapatkan informasi tentang perusahaan itu dari orang luar. They will lose the whole trust to the management team.
Nah, biasanya ada 3 opsi kan. Dia voice up. Oke, jangan-jangan dikeluarin. Ya. Oke. Atau dia ya sudah nurut aja. Ya. Follow the crowd. Ya udahlah. Pokoknya aku kerja di sinilah. Apatis. Oke, and you cannot create a performance untuk orang-orang semacam ini. Jadi oleh karena itu, biar bagaimanapun, it doesn't matter what is the style of the leaders dalam hubungan dengan apakah dia itu very friendly, apakah dia itu very charismatic. Tapi the culture of the company should be an open company.